masyarakat wajib mendapatkan informasi. Undang-undang desa menjamin itu. Berikut juga pemerintah desa wajib menginformasikan informasi terkait dengan rencana pembangunan RPJM desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Desa Bicara. Kita akan membahas sedikit tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJM desa. Kita tahu bersama salah satu pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa. Tentunya untuk membangun potensi dan aset desa, terutama untuk menunjang kesejahteraan serta memperkuat masyarakat desa. Hal ini mengindikasikan desa memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penentuan, pengelolaan sumber daya, dan potensi yang dimiliki desa. Jadi pengaturan desa itu membuka ruang yang cukup menarik dan cukup luas bagi masyarakat desa. Sedangkan salah satu tugas dari kepala desa adalah memberdayakan masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa. Upaya pemberdayaan masyarakat ini tentunya berkaitan dengan ruang partisipasi, dan kelembagaan masyarakat pun wajib dilibatkan. Itu beberapa hal yang menjadi tugas desa dan kepala desa. Pembangunan desa sendiri memiliki tujuan mensejahterakan. Dalam hal ini tentunya mensejahterakan masyarakat desa. Pembangunan ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, 3 hal ini menjadi tahapan terpenting dalam pembangunan desa. Dalam hal perencanaan desa, itu dibagi menjadi 2. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentunya. Dalam perencanaan pembangunan, dalam rencana pembangunan desa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJM desa. RPJM desa ini itu memiliki jangka waktu 6 tahun dan baiknya di aturan undang-undang ini harus ditetapkan melalui peraturan desa. Jadi kenapa harus ditetapkan dalam peraturan desa? Biar juga RPJM desa ini punya kekuatan hukum dan memang dapat dievaluasi dan dilihat bagaimana prakteknya yang depan. Yang kedua, rencana pembangunan tahunan desa. Nah, rencana pembangunan tahunan ini sebenarnya adalah penjabaran dari RPJM desa. Jadi rencana pembangunan tahunan ini hanya memiliki rentang waktu setahun. Jadi desa setiap tahunnya menjabarkan RPJM desa itu. Jadi ini tujuannya agar proses atau hasil dari RPJM desa itu dapat aplikatif dan dapat dievaluasi secara terus-menerus dalam setahun begitu. Jadi RPJM desa ini adalah ruang terbaik bagi masyarakat untuk mengakses bahkan mungkin kelembagaan kemasyarakatan gitu ya. Memberi masukan, ide, gagasan terkait dengan apa saja pembangunan yang mereka butuhkan, yang akan mereka rencanakan di desa. Ruang yang disebut dengan RPJM desa ini juga menjadi upaya pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa, menempatkan program-program pemberdayaan, pembangunan yang tentunya paling dibutuhkan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa. Rumusan dan kebijakan nanti yang dihasilkan dalam RPJM desa ini punya hal penting untuk kemajuan desa ke depan, sehingga RPJM desa ini menetapkan prioritas, program dan kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa. Nah, rencana pembangunan ini juga membicarakan pendanaan tentunya yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah desa. Rencana anggaran ini atau pendanaan di desa ini bisa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa misalkan, atau anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota yang tentunya bisa diakses oleh desa. RPJM desa ini dalam prioritas, program, dan kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan. Jadi ada poin-poin dalam perumusan RPJM desa ini gitu. Ya, tidak mungkin sembarangan juga pemerintah desa dan masyarakat membuat rencana pembangunan jangka menengah desanya kan, maka dibutuhkan harus ada rumusan-rumusan. Yang pertama itu terkait dengan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Nah, ini paling penting. Nah, semua program perencanaan desa itu harus juga
dilihat dari segi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. RPJM Desa dalam prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desanya ini dirumuskan berdasarkan beberapa hal gitu ya. Karena tidak mungkin juga dong pemerintah desa itu merumuskan RPJM desanya dengan sembarangan. Maka harus ada rumusan gitu loh dalam setiap rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati atau yang dibuat oleh desa bersama masyarakatnya. Untuk itu yang pertama, ini terkait dengan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini salah satunya misalkan kesehatan, pendidikan, begitu. Terus mungkin hal lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di desa. Nah, ini harus ada di dalam rancangan pembangunan jangka menengah. Yang kedua itu terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, baik itu lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia di desa. Poin kedua ini mendorong bahwasannya RPJM desa nanti yang dirumuskan itu secara teknis harus juga berdasar pada sumber daya lokal di desa, begitu, termasuk juga lingkungan. Yang ketiga, tentunya harus berdasarkan pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Desa identik dengan pertanian, begitu. Jadi diharapkan dalam upaya perumusan rencana RPJM desa ini, pengembangan ekonomi itu juga jadi pilihan. Tentunya dengan mempertimbangkan perekonomian yang lebih produktif. Berikutnya, tentang harus juga terdapat pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna misalkan untuk kemajuan ekonomi. Nah, poin keempat ini tentunya berkaitan dengan poin ketiga tadi, sehingga apapun yang direncanakan dalam RPJM desa harus juga masuk dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Yang kelima, berkaitan juga dengan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan tentunya kebutuhan masyarakat desa. 5 poin tadi harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa, baik itu kepala desa dan aparaturnya maupun BPD-nya gitu ya, maupun nanti masyarakat melalui perwakilan kelembagaan atau mungkin kelompok-kelompok tani terlibat di dalamnya. 5 poin ini menjadi hal penting terkait dengan pembangunan desa harus punya dasar yang kuat. Selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih tahapan RPJM desa ini dimulai? Dari mana begitu memulainya? Apa saja yang harus disiapkan oleh desa melalui pemerintah dan masyarakat sebenarnya harus tahu tidak tentang RPJM desa? Untuk itu, masyarakat wajib mendapatkan informasi. Undang-Undang Desa menjamin itu. Berikut juga, pemerintah desa wajib menginformasikan informasi terkait dengan rencana pembangunan. Sehingga ruang ini menjadi hal yang paling penting. Pertanyaannya, seperti apa sih tahapan perumusan RPJM desa ini dilakukan begitu? Atau apakah pemerintah dan masyarakat harus sama-sama tahu informasi ini? Nah, Undang-Undang Desa menjamin itu. Dalam artian, pemerintah desa juga berkewajiban memberikan informasi terhadap masyarakat maksud saya, dan maupun terhadap kelembagaan masyarakat bahwasanya ada rencana pembuatan program jangka menengah desa. Begitu juga dengan masyarakat berhak bertanya, mendapatkan informasi. Itu dijamin di Undang-Undang Desa. Nah, tahapan RPJM Desa terdiri dari, pertama, harus ada pembentukan tim penyusunan RPJM Desa. Yang kedua, ada penyepakatan agenda proses penyusunan RPJM Desa. Yang ketiga, ini harus ada pengkajian keadaan desa. Yang keempat, penyelenggaraan musyawarah desa. Yang kelima, penyusunan draft RPJM desa. Yang keenam, musyawarah rencana pembangunan desa atau bisa dikenal dengan Musrembangdes. Yang ketujuh, tentunya penetapan dan pengundangan Perdes tentang RPJM desa. Nah, ada 7 tahapan yang bisa dilakukan gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Misalkan dari yang pertama tadi, tentang tahapan pertama itu terkait dengan pembentukan tim penyusunan RPJM desa. Siapa saja sebenarnya yang terlibat? Itu menjadi pertanyaan. Terkait dengan siapa saja yang terlibat, tentunya adalah pemerintahan desa melalui pemerintah desa, aparat desa, dan melibatkan Badan Musyawarah Desa atau BPD, serta melibatkan perwakilan masyarakat. Masyarakat yang dilibatkan ini bisa perorangan atau perwakilan kelembagaan masyarakat. Itu yang dilibatkan. Tim ini itu di bawah koordinasi atau di bawah wewenang atau yang dibentuk oleh pemerintah desa, tapi elemen-elemen itu harus terpenuhi. Ada keterwakilan masyarakat tadi. Di tahapan kedua, tentang penyepakatan agenda proses penyusunan RPJM desa. Tim ini bekerja untuk merumuskan beberapa agenda-agenda yang nanti menjadi bahan untuk didiskusikan atau dimusyawarahkan di musyawarah desa terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah desa
desa ini. Jadi tim ini memang membutuhkan banyak sekali masukan dan harus melakukan asesmen dan pemetaan terhadap desanya gitu. Jadi pemetaan ini bukan hanya soal seperti peta-peta digitasi, tapi pemetaan potensi masalah, pemetaan potensi-potensi yang dimiliki desa misalkan. Itu tim ini yang bekerja menyiapkan itu. Sedangkan pada proses ketiga, bagaimana tim ini mengkaji keadaan desa dari pemetaan-pemetaan yang dilakukan tadi. Jadi perumusan agenda itu dipetakan lagi, dikaji lagi lebih jauh tentang keadaan desa. Ya termasuk misalkan kondisi geografisnya, sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, dan beberapa hal yang nanti dibutuhkan untuk datanya musyawarah di desa. Nah, yang keempat tentunya adalah penyelenggaraan musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD lah yang bisa melaksanakan musyawarah desa ini dengan melibatkan pemerintah desa. Nah, makanya dua stakeholder penting di pemerintah desa dan BPD ini menjadi ujung tombak. Termasuk juga masyarakat yang harus dilibatkan. Nah, cuma BPD yang bisa melaksanakan musyawarah desa. Jadi pemerintah desa memberikan rekomendasi untuk mengajak BPD untuk melakukan musyawarah desa. Nah, dalam musyawarah desa ini banyak hal dibahas, gitu, termasuk pada RPJM desa ini. Setelah dari hasil musyawarah desa ini, maka tim tadi merumuskan penyusunan draft RPJM desa. Jadi setelah tim tadi bekerja banyak mencari info, data, dan pengkajian keadaan desa, maka ini dimusyawarahkan di musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini juga ada masukan dari masyarakat ataupun kelembagaan masyarakat yang lain. Maka setelah itu dimusyawarahkan, tim penyusun bersama dengan musyawarah ini tadi membuat draft. Nah, draft inilah yang kembali akan didiskusikan atau dimusyawarahkan kembali di dalam musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrembangdes. Draft ini pada posisi draft atau poin kelima, tahapan kelima tadi, penyusunan draft itu sangat penting gitu loh. Butuh masukan juga, pertimbangan, sehingga nanti pada musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrembangdes itu bisa jauh lebih mengkerucutkan ide-ide terbaik atau rencana-rencana pembangunan yang dibutuhkan oleh desa. Setelah tahapan ke-6 tadi, Musrembangdes, tahapan ke-7 adalah RPJM desa ini harus ditetapkan, gitu ya. Harus diundangkan dalam Perdes. Nah, ini menjadi penting karena RPJM desa ini menjadi acuan desa dalam merencanakan pembangunan ke depannya untuk 6 tahun. Bayangin teman-teman, 6 tahun desa sudah mempunyai rencana pembangunan. Nah, pada proses ini banyak pertanyaan. Kemudian mungkin yang teman-teman bisa lihat, apakah praktek di desa melakukan hal yang sama misalkan. Nah, itu menjadi kegelisahan kita juga. Tapi harapan kita tetap desa punya proses, punya mekanisme yang dapat digunakan dan melibatkan masyarakat dalam penentuan, perumusan, dan perencanaan untuk pembangunan desa tentunya. Yang bertujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakatnya. Nah, di poin itu kemudian undang-undang desa harus tetap dikawal. Begitu juga dengan praktek perencanaan RPJM di desa kawan-kawan misalkan. Apakah kawan-kawan melalui individu terlibat atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani atau mungkin kelompok penenun misalkan atau kelompok ibu-ibu yang terlibat, sehingga kan isu-isu di desa itu terwakilkan. Penting bagi pemerintah desa dan masyarakat juga harus mengerti dan mengetahui RPJM desa ini, karena kepala desa terpilih akan menjalankan apa yang sudah direncanakan. Itu harapan kita. Nah, kami dari Desa Bicara ingin mengajak teman-teman untuk mengawal desa teman-teman, misalkan ada RPJM desa, teman-teman terlibatlah. Ini penting untuk kemajuan desa teman-teman dan perjuangan pembangunan desa di desa teman-teman masing-masing. Baik, mungkin itu dulu dari kami terkait dengan RPJM desa. Harapannya tentu selain mengawal undang-undang desa, kita harus mengawal rencana pembangunan desa, karena disitulah masa depan desa untuk 6 tahun dipertaruhkan. Baik, itu dulu teman-teman dari kami, Desa Bicara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi ya.